Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hana Sabrina, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan, golongan 3, angkatan 1, kelompok 2, tahun 2023, yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi kelompok 2. Di sini saya tidak sendiri, tentunya saya ditemani oleh rekan-rekan saya selaku narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Nurse Lailatul Arofa, Escape NDH 21 dari Puskesmas Luragung, selaku narasumber ke-1. Kemudian ada Bapak Yahya Ahmad, Escape Nurse NDH 24 dari Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan, selaku narasumber kedua. Lalu ada Ibu Intan Meida Puspitasari, SKM NDH 26 dari Puskesmas Kalimanggis, selaku narasumber ketiga. Serta ada Bapak Ahmad Reynaldi SPI NDH 31 dari Dinas Perikanan dan Peternakan selaku narasumber keempat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu terkait penerapan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Isu yang diangkat kali ini adalah penerapan aplikasi layanan BPJS di Puskesmas atau dikenal sebagai PICARE dalam sistem pemerintah berbasis elektronik atau disingkat SPBE. Sekilas mengenai SPBE, ini merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Salah satu contohnya yaitu aplikasi layanan BPJS atau dikenal sebagai PICARE. PICARE atau Primary Care adalah aplikasi yang diluncurkan pada tahun 2014 oleh BPJS Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan untuk kesehatan masyarakat, yang tentunya memiliki banyak fitur di dalamnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja memberikan kesempatan bagi narasumber 1 untuk memaparkan gagasan dan pendapatnya mengenai aplikasi layanan BPJS Pikir ini. Kepada Ibu Lela, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Baik semuanya, sebelumnya di sini BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terus berupaya untuk memperbaiki pelayanan di masyarakat. Salah satunya yaitu meluncurkan aplikasi berupa PICARE atau Primary Care. PICARE ini dibuat untuk fasilitas tingkat pertama atau FKTP. Nah, aplikasi ini berisikan tentang sistem pelayanan pasien. Jadi, Vaskes ini bisa langsung akses ke server BPJS. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah pendaftaran, pelayanan pengobatan, pelayanan laboratorium. Nah, selain itu juga aplikasi ini sangat menjunjung tinggi kerahasiaan karena aplikasi ini hanya dibolehkan kepada Vaskes yang diberikan izin oleh BPJS berupa user dan password. Kemudian aplikasi ini juga terdapat keunggulan. Yang pertama yaitu pendaftaran pasien menjadi lebih mudah dan praktis. Jadi saat pendaftaran Vaskes hanya memasukkan nomor BPJS saja, kemudian data pasien seluruhnya akan tersimpan. Kemudian yang kedua yaitu diagnosa pasien menjadi lebih cepat. Yang ketiga, data pasien terintegrasi. Jadi tidak hanya di puskesmas saja, di klinik dan di rumah sakit juga bisa mengakses data pasien jika sedang berobat. Seperti itu. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Lela atas penjelasannya. Luar biasa sekali. Ternyata banyak kelebihan dan kemudahan dengan hadirnya aplikasi ini ya, Bu. Ya. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke narasumber kedua. Kepada Bapak Yahya, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut tentang VCare, kita harus paham dulu tentang peran FKTP. FKTP yang merupakan singkatan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yaitu di puskesmas atau klinik, di mana memiliki peran sebagai gatekeeper yang mana petugas kesehatan di FKTP ini bisa menangani 144 diagnosis penyakit yang diderita oleh peserta JKN-KIS. Nah, jika peserta BPJS sudah tidak dapat ditangani di FKTP,
maka peserta tersebut akan dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL, yang mana peserta JKN KIS ini akan mendapatkan penanganan yang jauh lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan medisnya. Perihal biayanya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan dengan catatan peserta mengikuti prosedur yang berlaku dan tindakan medis yang dilakukan dokter berdasarkan indikasi medis yang jelas. Jadi kesimpulannya bahwa rujukan itu dibuat atas dasar rekomendasi dokter, bukan atas dasar permintaan sendiri. Proses pembuatan rujukan ini kita menggunakan aplikasi Picare, di mana aplikasi ini akan menampilkan sejumlah isian yang wajib diisi sebelum rujukan tercetak. Di antaranya riwayat alergi, diagnosa, dokter yang bertugas, setelah itu keluar layar pilihan poli dan rumah sakit. Di sini kita kembali lagi ke pasien atau keluarga untuk memilih rumah sakit tujuan. Setelah selesai dan tercetak, rujukan tersebut berlaku 3 bulan untuk dipakai di poli dan rumah sakit tersebut. Fitur aplikasi Picare ini sangat banyak. Selain mencatat kunjungan sakit pasien, aplikasi ini juga mencatat kunjungan sehat. Kunjungan dan laboratorium prolanis atau pasien dengan penyakit kronis, serta sebagai alat untuk melakukan klaim tindakan KB, prarujukan, USG, ambulan, persalinan, dan rawat inap. Dengan adanya fitur aplikasi Picare ini, petugas dimudahkan dalam melakukan pelayanan terhadap pasien. Terima kasih penjelasan dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Yaya atas pendapatnya yang terfokus pada kegunaan Picare untuk para petugas kesehatan. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke narasumber ketiga. Kepada Ibu Intan, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Setelah mendengar pemaparan dari Ibu Laila dan Bapak Yahya, menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari aplikasi Picare ini. Di antaranya, karena aplikasi ini sudah lama tidak dilakukan pembaharuan, seringkali ada fitur yang error, tidak dapat digunakan, dan loading yang lama. Hal tersebut dikarenakan aplikasi Picare sering mengalami maintenance, sehingga ikut mempengaruhi kinerja dari aplikasi Picare tersebut. Selain itu, ada kejadian yang sering dialami pada saat petugas pendaftaran sedang menggunakan satu username untuk login ketika pelayanan pendaftaran berlangsung. Dan tiba-tiba tanpa konfirmasi dulu sebelumnya, ada petugas dari poli lain yang login menggunakan username yang sama. Maka aplikasi akan logout secara otomatis dari petugas yang di pendaftaran sehingga dapat menghambat pelayanan pendaftaran. Selain itu, memang betul sistem kontrol yang digunakan telah menggunakan username dan password. Namun, masih ada pihak yang tidak mempunyai wewenang yang dapat mengakses dan menggunakan aplikasi Picare. Sehingga pernyataan narsum sebelumnya yang menyatakan bahwa kerahasiaan terjaga itu kurang meyakinkan. Pengaksesan harus dibatasi untuk mereka yang tidak berhak, yaitu dapat dengan cara isolasi fisik, otorisasi, dan identifikasi pembatasan pemakaian. Selanjutnya, kendala lain yang pernah ditemui juga dialami pada masyarakat mengenai masa berlaku surat rujukan. Surat rujukan yang berlaku selama 3 bulan hanya diberikan 1 lembar oleh pihak puskesmas. Dan apabila masyarakat kehilangan suratnya dan ingin meminta cetak ulang, aplikasi Picare tidak mengizinkan hal tersebut sehingga pasien butuh waktu lama untuk menunggu apabila memerlukan rujukan untuk mendapatkan pelayanan yang tidak ada di puskesmas tersebut. Kelemahan lainnya yaitu metode berjenjang saat melakukan klaim. Di BPJS, di luar keadaan darurat, peserta memang diharuskan memeriksakan penyakitnya ke Paskes 1 terlebih dahulu. Paskes ini terdiri sendiri berupa puskesmas atau klinik. Setelah dari Paskes 1 dan pasien memang dirasa harus ke rumah sakit, maka pasien atau peserta BPJS baru bisa ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Sedangkan di asuransi lain, pasien bisa langsung tuh memeriksakan diri ke rumah sakit yang sudah bekerja sama. Selain itu, layanan kesehatan BPJS juga hanya bisa melindungi diri pesertanya di wilayah Indonesia saja. Begitupun juga dengan aplikasinya, yang berarti tidak bisa diakses selain untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia. Demikian pendapat dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Intan atas gagasan dan pendapatnya yang mengkritisi fitur aplikasi Picare ini.
Ternyata banyak juga hal yang perlu kita kita lihat tidak terlalu bagus di aplikasi ini ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke narasumber terakhir kepada Bapak Ahmad. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Saya sependapat ya dengan Bu Intan. Aplikasi Piker ini sudah ada sejak 2014. Namun penggunaannya belum optimal dikarenakan beberapa hal seperti tadi kendala jaringan yang bermasalah, terjadi error dan loading lama pada sistem Piker. Di mana petugas Piker sendiri yang ada di puskesmas sering mengalami kendala saat melakukan entry data pasien BPJS, sehingga menyebabkan petugas melakukan double entry pada data pasien BPJS. Kasus lain juga ini terjadi di Puskesmas Pantrang Jember contohnya. Kendala jaringan seperti sistem error yang menyebabkan petugas itu harus menunggu 1 hari sampai kembali normal. Akibatnya pencatatan ini dilakukan secara manual dan kendala sarana dan prasarana seperti komputer, printer, atau scanner yang belum memadai di setiap poli. Sehingga harus diperbantukan ke poli umum yang memiliki unit komputer dan printer. Pembuatan surat rujukan pun jadi agak lama dan merepotkan karena harus diserahkan dulu ke poli umum. Kendala lain yaitu aplikasi Picker yang tiba-tiba keluar atau logout sendiri jika terlalu lama dibiarkan ya. Sehingga petugas itu harus menginputkan username dan password lagi untuk bisa mengakses aplikasi tersebut. Dan dari pengamatan saya, Picker ini belum pernah melakukan evaluasi terhadap penggunaannya, di mana optimal tidaknya penggunaan Picker secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan puskesmas. Ada juga kendala lain itu yang ada di Pekanbaru ya, di mana dari beberapa data dan jurnal yang saya lihat bahwa ada data pasien yang tidak dapat ditampilkan, lalu ada pilihan rumah sakit yang tidak sesuai dengan keinginan pasien. Misalnya pasien ini ingin dirujuk ke rumah sakit A, tapi tidak ada di dalam datanya tersebut. Lalu untuk tindakan lanjutan tidak ada subspesialis yang dibutuhkan di pilihan rumah sakit rujukan. Contohnya ketika petugas ingin merujuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit misalkan, maka rujukan pasien tersebut tidak ada di subspesialis di pilihan rumah sakitnya, maka petugas tersebut harus merujuk ke subbedah dan nanti rumah sakitnya yang merujuk ke rumah sakit lain. Hal-hal seperti ini terkesan merepotkan dan menghambat ya. Saya rasa perlu adanya kebijakan dituangkan dalam aturan tertulis sebagai pedoman dalam pelaksanaan aplikasi Piker ini, baik dari Puskesmas, BPJS maupun Dinas Kesehatan, sehingga pengawasan yang menjadi lebih mudah dan adanya standar atau acuan yang sudah ada. Mungkin dari Ibu Lela atau Bapak Yaya bisa nanti memberikan saran atau rekomendasi terkait masalah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad atas pendapatnya. Ternyata masih banyak kendala-kendala yang ditemukan terkait aplikasi ini ya Pak. Dari pendapat Bapak Ahmad dan Ibu Intan tadi yang mengkritisi aplikasi Piker ini, mungkin ada tanggapan dari Ibu Lela terkait sistem aplikasi Piker atau Bapak Yaya nih terkait sistem rujukan. Boleh, saya izin Pak Yaya, boleh ya? Ya, Bangga. Ya, terima kasih kepada Ibu Intan dan Bapak Ahmad yang sudah mengkritisi tentang aplikasi Piker ini. Memang benar, aplikasi ini masih banyak kekurangan. Karena aplikasi ini itu bisa berjalan lancar itu minimal ada di kekuatan kecepatan 512 kbps. Jadi jika jaringannya di bawah itu, maka aplikasinya akan terkendala. Kemudian kemudian kasus sering server error itu sebaiknya kita sarankan untuk sering dilakukan clear cache gitu, atau misalkan hapus history seperti itu. Sedangkan untuk kasus seringnya adanya logout login seperti itu, karena memang Piker ini menganut sistem single login. Jadi ketika satu user digunakan oleh satu orang, maka user tersebut tidak bisa digunakan oleh orang lain. Tujuannya itu sebenarnya untuk menjaga kerahasiaan. Jadi ketika kita sedang membuka Piker kemudian logout, berarti kita tahu bahwa user tersebut sedang digunakan oleh orang lain. Nah, caranya agar kita tetap terjaga kerahasiaannya, jika ada kendala logout yang tidak diketahui alasannya, maka sebaiknya kita lakukan update password. Passwordnya itu menggunakan kombinasi antara huruf, angka, dan simbol. Seperti itu. Barangkali dari Pak Yaya ada tambahan?
Ya, sedikit ya dari saya ya untuk kendala rujukan. Memang benar dalam sistem PICARE kita tidak dapat memastikan rumah sakit mana yang pada hari itu akan muncul dalam aplikasi. Sehingga jika pasien menginginkan rumah sakit A namun tidak ada, maka pilihannya dua, yaitu datang kembali keesokan hari atau melakukan rujukan berjenjang. Hal ini dilakukan BPJS untuk dapat mengoptimalkan rumah sakit tipe bawah dulu untuk dapat diakses oleh masyarakat. Nanti, jika pada rumah sakit tersebut tidak dapat ditangani, maka sudah pasti rumah sakit tersebut akan membuat rujukan ke rumah sakit yang jenjang lebih tinggi. Terkait surat rujukan yang hilang, saat masih berlakunya masih ada, sekarang PICARE sudah dapat melakukan cetak ulang. Nanti dilihat riwayatnya, kapan terakhir kunjungan, kemudian dari situ ada pilihan cetak ulang. Namun jika rujukannya sudah habis, masa berlakunya, maka akan dibuatkan rujukan baru. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi bisa berbeda-beda ya Pak pilihan rumah sakitnya? Ya, bisa. Baik, terima kasih atas argumen-argumen yang telah diberikan. Bagaimana Bapak Ahmad dan Ibu Intan? Apa sudah puas dengan tanggapan dari Ibu Lela dan Bapak Yaya? Cukup, Bu. Puas. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi dari pembicaraan kita pada diskusi kali ini, saya dapat simpulkan secara garis besar bahwa PICARE ini sangat membantu dalam pelayanan pasien, sehingga tugas dari tenaga kesehatan menjadi lebih cepat dan efisien. Aplikasi PICARE ini sesuai dengan tujuan sistem pemerintah yang berbasis elektronik, yaitu mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang efisien, bersih, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, juga mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Aplikasi PICARE ini juga sudah mencerminkan nilai-nilai Smart ASN, seperti menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, memiliki jaringan luas atau networking, profesionalisme, dan integritas. Baik, demikian diskusi kita hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun pengucapan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.